Oh, suaranya Pak kedengaran jelas? Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Oke. Oke, jadi minggu lalu kita Jelas, sudah Pak. membahas. Oke. Minggu lalu sudah membahas apa minggu lalu? Operasi perkalian dan pembagian. Oke, operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan ya. Nah, Ya. Hari ini kita masih di bab perpangkatan dan bentuk akar. Jadi, submateri yang akan kita pelajari itu adalah pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Jadi ada 3 ya, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kalau kemarin kita sudah membahas misalkan 2 pangkat 2 ya, pangkat yang positif. Atau 2 pangkat 3 gitu ya. Pak mau tanya dulu, 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 2 kali 2, 4, Pak. Oke, 2 pangkat 3. 12. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 8 ya? Ya. 8. Nah, hari ini bagaimana kalau misalkan nanti kita temukan pangkatnya itu 0 atau pangkatnya negatif gitu ya? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya kita itu yang pertama mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang kedua, menentukan pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, serta menentukan akar pangkat dari suatu bilangan. Dan yang keempat, menyederhanakan bentuk akar dan melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Suaranya Pak, kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Oke, thank you. Nah, yang pertama itu adalah pangkat 0. Ya. Yang pertama itu adalah pangkat 0. Misalkan nanti kalau kalian temukan 2 pangkat 0, kira-kira berapa hasilnya ya? Atau 3 pangkat 0, 5 pangkat 0. Nah, itu akan kita bahas pada subbab materi ini. Nah, untuk memahami mengenai pangkat 0, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, coba perhatikan di situ ya. Gunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian pada perpangkatan. Kalau 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu selesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya? Itu 2 pangkat 5 dijumlahkan dulu, Pak. Bagaimana, Irfan? 2 pangkat 5 dijumlahkan dulu. Jumlahkan. Terus? tinggal pangkatnya ditambah. Pangkatnya ditambah atau dikurang? Kalau Ditambah, Pak. Dikurang itu pembagian. Dikurang, apa? Pak. Ya, dikurang. Oke. Ya, Pak, Ini dikurang kan, kalau perkalian. Oke, mantap. Ini kan ini ya, pembagian dengan basis yang sama ya. Basisnya berapa? 2. 2 ya, sama-sama 2 ya. Nah, Ya. karena dia basisnya sama-sama 2, kemudian dia operasi pembagian ya, maka pangkatnya ditambah atau dikurang? 2. Dikurang pangkatnya. Dikurang. Berarti jadi berapa? 0. Ya, 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ya. 5 kurang 5, 0 ya. Nah, berarti 2 pangkat 0. Iya, 2 pangkat 0 ya. Nah, 2 pangkat 0. sampai di situ berarti 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu sama saja dengan 2 pangkat 0 ya.
Nah, bagaimana Iya. kalau kita mau hitung hasil operasinya? Nah, 2 pangkat 5 itu sama saja dengan, kalau kita mau jabarkan ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Hasilnya 32. 2 pangkat 5 juga di bawah itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya juga 32. 32 dibagi 32 adalah 1. 1. 1. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari ilustrasi yang samping ini dengan yang di tengah? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Kira-kira. Kalau di sini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama saja dengan 2 pangkat 0. Kan sama dengan itu artinya sama. Semua bilangan yang Kemudian berpangkat yang 0 itu sama dengan 1. Oke. Dapat kita simpulkan 2 pangkat 0 itu adalah 1. 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Nah, contoh lagi. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Di sini berarti 5 pangkat berapa jadinya? 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 ya? Iya. Oke, 5 kali 5 pangkat 3 kurang 3 ya, berarti 5 pangkat 0. Hasil operasinya kira-kira berapa? 5 pangkat berapa itu? 3. 5 kali 5 pangkat 3. 75. Masa 75? 5 kali 5, 25 kali 3. Iya, 125. 5. 125 atau berapa? 125. Nah, hasilnya berapa? Atur, silahkan. 125 per 125. 125 kali per 125 hasilnya berapa, Fatur? 1. Iya. Ya. 1 ya? Berarti kesimpulannya Oh. bagaimana? 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, kesimpulannya bagaimana? 125 sama dengan 1. Ya. Berarti 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ya? Nah, 5 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 1. Sama dengan 1. 1. Nah, berarti dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat 0 itu sama juga dengan 5 pangkat 0. Hasilnya yaitu 1. 1. Misalkan Pak, kasih soal kalian. 100 pangkat 0. Kira-kira berapa? 1. 1. Oke. 1. 200 pangkat 0. 1 tetap. 1. Semua yang per pangkat 0 1 hasilnya. Iya, Pak. Oke, 50 pangkat 0. 1. 1 ya. Jadi ingat ya, 1. semua angka ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 100 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi semua angka ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dapat disimpulkan 1. bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai berapa? 1. Oke, A pangkat 0-nya bernilai 1, atau kalau secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Setiap angka yang bukan 0 ya, yang bukan 0. Kalau 0 pangkat 0 belum ini terdefinisi. Tapi kalau selain 0 ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Jadi kalau nanti ada soal-soal yang pangkat 0 gampang sekali. Hasil dari 1000 pangkat 0. Tidak usah kalian cari. Jawabannya adalah 1. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham? Oke. Kita lanjut ya. Bisa, Pak. Iya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Paham, Pak. itu adalah pangkat negatif. Tadi kita sudah membahas mengenai pangkat 0 ya. Satu. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang pangkat 0. Ya, suaraku jelas. Selanjutnya itu adalah pangkat negatif. Bagaimana nanti kalau kalian dapat soal yang pangkat negatif ya? Nah, siapa yang bisa selesaikan ini? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Kalau kalian menggunakan aturan pembagian, itu bagaimana? 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Berarti 2 per min 2. 2 per 2 kurang 4. Oke. Hasilnya berarti? Negatif 2. 2 kurang 4. Silakan yang mau jawab. Kasih jelas. 2 pangkat 0,5, Pak. 2. Oke, boleh. Fatur silakan. Irfan tadi ya? Irfan 2 pangkat 0. Berarti ini ya, kita pakai cara yang sama dengan yang tadi ya, karena ini adalah pembagian dengan basis yang sama ya. Pembagian dengan basis yang sama berarti tinggal kita kurangkan ya. Jadi 2 pangkat 2 kurang 4 ya. Hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat min 2. Ngelek, Pak. Ngelek. gimana? Ngelek. Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran Pak ada? Kedengaran jelas. Dengar, Pak. Oke. Agak. Oke. Nah, ini kan tadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 ya. Berarti tinggal kita kurangkan. 2 pangkat 2 kurang 4 ya. Berarti 2 pangkat negatif 2. Nah, 2 pangkat negatif 2. Kalau kita mau jabarkan kayak tadi, 2 berarti kali 2, 4. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 ya. Ya, Pak. Nah, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 ya. Sedangkan 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. 4 itu per 16 ya. 4 per 16. 4 per 16 itu bisa Pak Bagi 2. sederhanakan menjadi 1/4. Pembilangnya dibagi 4, penyebutnya dibagi 4. Jadi 1/4-nya. 1/4 itu sama saja dengan Pak tulis 1/2 pangkat 2. Ya, 1/2 pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat negatif 2 itu adalah 1/2 pangkat 2. Sampai situ dapat pencerahan? Masih belum Pak, paham? suaraku jelas enggak, Pak? Jelas, Fatur. Sampai situ masih kurang paham? Paham. Paham. Oke. Paham. Oke, kalau yang ini lagi, misalkan ya. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. 3 sama dengan 2. 3 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 3 negatif 3. Oke, 3 pangkat negatif 3 ya. Iya. Yang baru masuk Ya. silahkan ditulis namanya dengan kelas di kolom chat. Nanti mungkin Pak lupa kalian punya nama. Nah, itu 3 pangkat negatif 3 ya. Atau kalau kita mau jabarkan,
3 pangkat 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu sama saja dengan 9 per 243. Atau kalau kita mau sederhanakan itu 1 per 27. Atau kalau kita mau rubah itu bentuknya menjadi 1 per 3 pangkat 3. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kayak yang di atas? Kesimpulannya 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 pangkat 2. Oke, berapa? mantap. 3. Jadi 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, coba kalian lihat polanya ya. Pola yang ada di kesimpulan. Perhatikan yang di kesimpulan saja. Lihat polanya. 2 pangkat negatif 2 itu jawabannya adalah 1 per 2 pangkat 2. 3 pangkat negatif 3 itu jawabannya adalah 1 per 3 pangkat 3. Nah, kalian bisa perhatikan? Oke, kalau misalkan 5 pangkat negatif 2, kira-kira berapa? Dengan kalian tidak perlu cari hasil operasinya. 1/5 pangkat 2. Mantap. Bagaimana Syaril diulang? 1/5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Oke, 1 per 5 pangkat 2. Oke, mantap. 3 pangkat negatif 8. 1 per Bagaimana? 3 pangkat 8. Oke, 1 per 3 pangkat 8. Misalkan kalau bentuknya Pak rubah menjadi A pangkat negatif N. 1 per A pangkat 1 N. per A pangkat N. Oke, mantap. 1 per A pangkat N. Jadi, pangkat negatif itu begini ya caranya. Misalkan soalnya 5 pangkat negatif 2. Untuk menyelesaikan ini, kalian tarik 1 per, tapi di pembilihannya tetap 1 ya. 1 per, yang tadinya pangkat negatif, di pangkat positif. Negatif ini dia hilang, karena kita sudah tarik pernya. 1 per 5 pangkat 2. Ya. Misalkan 10 pangkat negatif 4. Berapa? 1 per 10 pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4 ya. Paham sampai situ, paham? Paham, Pak. Paham? Yang lain? Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Dapat disimpulkan untuk setiap A bilangan real tak nol dan N bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N sama dengan 1 per 1 per A pangkat N. Oke. 1 per A pangkat M, N untuk A tidak sama dengan 0. A bilangan real dan N bilangan bulat. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Kita Pak, sudah bisa. membahas pangkat 0 dengan pangkat negatif. Bisa, Pak. Masih gampang ya? Gampang atau susah? Gampang, Bisa, Pak. Pak. Lumayan, Pak. Insya Allah Lumayan. gampang, Pak. Lumayan apa ini? Lumayan gampang atau lumayan susah? Gampang. Enggak perlu. Pak, tetanggaku ribet. Gimana? Gampang. Paham? Oke. Paham. Nah, itu sudah ya. Pangkat 0 dengan pangkat negatif. Selanjutnya, bentuk akar. Sudah pernah belajar tentang akar? Sudah. Udah. Sudah ya? SD ya? Fadila Ramadan? Ya. Gimana Fadila? Angkat tangan ini Fadila. Ada yang mau ditanyakan Fadila? Enggak ada, Pak. Tidak jadi. Pak Kira bertanya, soalnya angkat tangan. Di SD sudah belajar bentuk akar? Sudah. Sudah ya? Udah, Pak. Udah. Sudah. Akar 4 berapa? 2. 2, ya. 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 sama 4.
Oke, akar 100. 50. 10. Nah, Berapa? 10. 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1. Karena 10 Mahal. kali 10 sama dengan 100. Atau 10 pangkat 2 ya. Ya, iya Nah. 10. ya. Sebenarnya bentuk akar ini ada kaitannya dengan bentuk pangkat, ya. Ada kaitannya dengan bentuk pangkat. Nah, itu kan kalau 8 pangkat 2, itu 8 ke 8, 64. Kemudian kalau 8 pangkat 0, itu hasilnya 1 ya. Kalau Ya. 8 pangkat negatif 2, itu 1/8 pangkat 2. Atau 1/64. Bagaimana dengan 8 pangkat 1/2 gitu ya. 8 pangkat 1/2. Kalau tadi kita sudah membahas, dari kemarin kita sudah membahas pangkat yang positif, sudah. Pangkat 0 kita sudah tahu caranya. Pangkat negatif sudah tahu caranya. Nah, bagaimana kalau dia pangkatnya pecahan? Misalkan 1/2 ya. 1/2 kan pecahan kan? Atau 8 pangkat 2/3. 2/3 itu pecahan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu, kalau kalian dapat soal yang bentuk pangkatnya bentuk pecahan, maka penyelesaiannya itu menggunakan akar. Jadi, bilangan yang memiliki pangkat pecahan dapat kalian selesaikan dengan bentuk akar. Jadi, sebenarnya ada kaitannya antara bentuk akar dan bilangan berpangkat, khususnya pangkat pecahan. Oke? Sampai situ paham? Pak. Paham? Paham. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Paham, Pak. Oke, thank you. Ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan itu ya, 8 pangkat 1/2 ya. 8 pangkat 1/2 itu kalau kita mau rubah ke dalam bentuk akar. Oke. Itu pembilangnya itu ditaruh di dalam akar. 8 pangkat 1, kemudian 2-nya itu di luar akar itu. Biasanya di yang ada tanda ini. Kayak kakinya. Nah, 2 di situ. 2 itu maksudnya apa? Artinya adalah perkalian sebanyak 2 kali, ya, yang menghasilkan 8. Kan akar 8, tidak ada akarnya ya, susah, desimal. Jadi perkalian 2 kali yang hasilnya 8, ya. Tapi kalau dalam aturan akar, kalau dia 2, dia tidak perlu ditulis. Dia cuma akar 8, ya. Misalkan kan akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Kenapa 3? 3 kali 3 kali berapa? 3 kali Iya, 3 kali 3 9. 3 kali 3. 3 kali 3 itu perkaliannya sebanyak berapa kali? 3. 2. 3. 2. 2 ya, 2 kali ya. Nah, sebenarnya itu ada 2-nya di sini di kaki-kakinya akar ini. Jadi, tapi dia kalau dalam matematika tidak perlu ditulis. Tapi kalau lebih dari 2, misalkan 3, 4 ditulis ya. Contoh lain seperti ini. 8 pangkat 2/3. Ya. Itu berarti akar 8 pangkat 2 dari 3. Ya. Nanti kalau cari akar 64, kan 8 pangkat 2, 64 ya. Berarti akar 64 dari 3. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sebentar ya. Bisa, Pak. Yang penting yakin bisa. Iya. Oke, sebentar ya Pak, buka Jamboard. Yang baru masuk tadi, silakan tulis namanya kalian di apa namanya? Kolom chat.
Oke, yang baru masuk mungkin ada masalah jaringan, silahkan dibuat silahkan masukkan namanya di kolom chat. Oke, sebentar ya. Pak buka dulu Jamboardnya. Ini Pak Akar, ini Pak rasa kalian sudah dapat di SD, jadi Pak tinggal ingatkan lagi bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan akar. Oke, sebentar. Oke, suaranya Pak masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak, tapi nggak terlalu jelas Pak. Oke, sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Pak Ya. sudah. Ya. Ya, Pak. Oke. Pak. Udah, Pak. Oke, jadi misalkan Pak kasih ini ya. Sorry. Select. Oke, misalkan Pak mau soal ini ya. Misalkan soalnya itu adalah akar 8. Sorry. Bukan akar 8. Susah ya. Sabar ya. Oke, sabar. Misalkan dia akar 8 dari 3. Ya. Itu berapa kira-kira? 2. Kenapa 2? Karena 2 kali pangkat 3. 2 kali 2, ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, itu cari angka apa yang ketika dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Maka jawabannya adalah 2, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. 2. Misalkan, akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Kenapa 3? 3 3 pangkat 2 pangkat 2 9. 9. Kali 3 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 itu hasilnya 9. Maka jawabannya adalah 3. Nah, perhatikan. Kalau dia 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, biasanya dia ditulis di bagian sini ya. Dia ditulis di situ. Tapi kalau 2, sini 2 ya. Ini sebenarnya ada 2. Tapi kalau dalam aturan matematika, 2 ini tidak perlu ditulis. Kalian sudah paham bahwa akar 9 itu adalah angka berapa yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 9. Ya. Tapi Ya. kalau misalkan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu harus ditulis. Misalkan akar berapa? 625. Akar 625 dari 4. Kira-kira berapa? 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 4 hasilnya 625. Oke, mantap ya.
Jadi angka berapa yang ketika dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 625. Maka jawabannya adalah 5. Paham? Paham. Paham? Paham, Pak. Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Paham, paham. Tidak ada. Tidak ada? Oke. Oke, sebentar. Nah, silakan yang belum ini chat, silakan di ini ya, tulis namanya kalian. Nah, bentuk umum akar itu adalah jika A pangkat N sama dengan B, maka bentuknya itu adalah akar misalkan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya, maka bentuk akarnya itu adalah akar 9 dari 2 itu hasilnya adalah 3. Ya, kayak gitu ya. Misalkan juga 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, maka akar 27 dari 3 itu hasilnya 3. Atau 2 pangkat 4 hasilnya 16, maka akar 16 dari 4 itu hasilnya 2. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konsep akar ya. Ternyata akar itu adalah bagian dari perpangkatan, khususnya perpangkatan bilangan pecahan. Nah, ada juga akar-akar yang ketika kita cari akarnya, itu kita tidak bisa ya, kita tidak bisa langsung. Biasa hasilnya koma. Nah, biasanya kalau dalam matematika itu kita tidak perlu cari hasil akarnya yang kita cari koma-komanya, tidak perlu. Kita hanya perlu untuk menyederhanakan bentuk akar, ya. Iya, Pak. Nah, untuk memahami cara penyederhanaan bentuk akar, kalian harus ingat-ingat bilangan-bilangan hasil perpangkatan. Kira-kira apa-apa saja bilangan-bilangan hasil perpangkatan? 1. Habis 1 apa? Bilangan hasil perpangkatan. 4. Habis 4 apa? Kira-kira. 2 pangkat 2, 4. Oke. 3 pangkat. Oke. 9. 9 apa lagi? 16. 16. Habis 16 apa lagi? 25. Oke, dan seterusnya ya. Kita harus kalian ingat. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. 49 itu dari mana? 7 kali 7. 7 pangkat 2 kan? Atau 64, 8 kali 8. Atau 100, 10 kali 10. Atau 121, 11 kali 11 ya. Itu harus kalian ingat supaya memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, misalkan kita mau cari akar 32 ya. Caranya adalah cari bilangan hasil perpangkatan yang 1, 4, 9, 16, 25 yang bisa kita kalikan kemudian hasilnya 32. Itu kan 16 ya, 16 termasuk bilangan hasil perpangkatan kan? Nah, akar 32 itu sama saja dengan akar 16 dikali 2. Karena 16 dikali 2 hasilnya 32. Habis itu kalau sudah seperti itu tinggal kalian sederhanakan. Akar 16 kan 4 toh? Akar 16 4 kan? Iya, iya. Berarti 4 akar 2. Akar 2 itu tidak perlu kalian cari karena dia susah untuk dicari hasil akarnya. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Ya. Misalkan juga akar 200. Akar 200 itu adalah 100 kali 2 ya. Nah, akar 100 itu 10. Berarti jawabannya adalah 10 akar 2. Bisa sampai situ paham? Paham, Pak. Paham. Yang lain bagaimana? Error. Yang lain bagaimana?
Suaranya Pak kedengaran jelas? Jelas, Pak. Sama yang lain kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Misalkan Pak kasih soal, akar 108 Kedengaran. berapa? Sederhanakan. Akar 108. 108 sama dengan 54 kali 2 sama dengan 54 pangkat 2. Akar 108. Yang bisa angkat tangan. Akar 108. 100 akar 108 sama dengan 36 kali 3 sama dengan 6 akar 3. Oke, jadi akar 108, oke, thank you Fatur ya, sudah betul. Jadi akar 108 itu akar 36 kali 3. Akar 36 itu 6, berarti akar 3 tidak perlu kalian cari. Jadi bentuk sederhananya adalah 6 akar 3. Nah, itu Pak rasa nanti kalian cari-cari lagi contohnya ya untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini ada bentuk operasi pada bentuk akar. Jika B akar A tambah C akar A, itu bisa kalian cari B tambah C akar A. Misalkan yang di dalam akarnya sudah sama-sama akar A itu ya, atau sama-sama akar 2, berarti yang di luarnya itu bisa langsung kalian jumlahkan. Misalkan 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Jawabannya berarti? Ada yang tahu? Kalau soalnya 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Berarti tinggal kalian jumlahkan yang di luarnya. Suaranya Pak, kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Misalkan kan 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Itu kan sama-sama akar 2 ya. Jadi tinggal kalian jumlahkan 3 tambah 2. Berarti 5 akar 2. Ya? Bisa? Bisa dipahami? Tapi syaratnya harus akar 2. Ini, Pak. Share screen-nya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Udah. Sudah, Pak. Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Misalkan itu ya, 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Kalau misalkan Sudah, Pak. ininya, ini kan sama-sama akar 2, sini akar 2. Sini juga akar 2. Berarti ini bisa kalian jumlahkan yang ininya. 3. Tunggu sebentar, ada yang baru masuk. Kasihan dia tidak di... Siapa ini? Kadek Krisna. Nah, ya. Jadi ini tinggal kalian jumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5. Oh iya. 5. 5 akar 2. Iya. 2. Tapi Kalau kalau akarnya sama, tinggal dijumlah aja, Pak. ya, misalkan 3 akar 2 tambah 3 akar 3. Ini tidak bisa kalian selesaikan. Cukup sampai di situ saja. Kalau misalkan kalian dapat hasil akhirnya begitu ya. Tidak bisa kalian selesaikan karena ininya akar 2 dengan akar 3 itu beda. Iya, Pak. Ya. Oh iya, ngerti. Ya, ini juga berlaku dengan pengurangan. Misalkan sini ya. 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Berarti jawabannya berapa? 2 akar 2. 2 akar 2. Oke. 2 akar 2.
Paham? Paham. Paham, paham, Oke. Pak. Oke. Kalau misalkan Pak ini soal kamu, 4 akar 5. 4 akar 5 tambah akar 5. 4 4 akar akar 5 5. tambah akar berapa? 4 akar 5. 4 akar 4 akar 5. 5. Iya. Iya, Kak. Ada yang lain? Salah, Kak. Ini sama-sama akar 5 ya? 4 akar 10. 4 akar 10. Ingat ya, kalau dia ada tunggal begini akar 5, di depannya di sini ada angka berapa biasanya? Yang tidak perlu ditulis? 1. 2, Pak. Oke. 1. Jadi akar 5 itu sama saja dengan 1 akar 5. Jadi berapa jawabannya? Berarti 5 akar 5. Oke, jawabannya berarti 5 akar 5. Oh Ya. iya, baru ingat. Salah, Pak. Jadi biasanya kalau akar 5 itu ada angka 1 di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebentar. Jadi oke. Yang baru masuk ini siapa? Asi Sudarsi. Asi Sudarsi masuk ini nanti sudah mau dekat selesai. Ya, sedikit lagi kita mau selesai ya. Nah, itu yang 2 juga kan berlaku. Yang B kurang A kurang C. B akar A kurang C akar A berarti B kurang C akar A. Begitupun kalau perkalian akar AB bisa kalian pisah-pisah. Akar A dikali B atau akar A dikali akar B. Kayak yang di atas ini ya. Akar 32 itu sama saja dengan akar 16 kali 2. Atau bisa kita rubah akar 16 dikali akar 2. Ya, akar 16 itu 4. Oke, supaya kalian lebih paham, ini ada contoh-contohnya. Oke. Misalkan akar 12 tambah akar 27. Ya. Nah, ini ada gabungan dari menyederhanakan dan operasinya. Ini perhatikan ya. Akar 12 ditambah akar 27. Akar 12 dan akar 27 ini kan kalau kalian perhatikan susah untuk menyelesaikan. Maka kalian sederhanakan dulu. Akar 12 itu 4 kali 3 ya. 4 kali 3 itu 12 kan? Iya. Suaranya Pak kedengaran? Jelas kedengaran. Oke. Dengar, Pak. Akar 27 itu 9 kali 3 ya. Ya. Jadi akar 4 kali 3 tambah akar 9 kali 3. Tahu kalau kita mau pisahkan, akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 dikali akar 3. Ya. Akar 4 itu adalah 2. Karena 2 kali 2, 4. Berarti 2 kali akar 3 tambah akar 9 itu 3 ya. 3 kali akar 3. Akar 3 ini kalau memang tidak ada tetap kita tulis akar 3. Berarti 2 kali akar 3 itu 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Jadi 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Yang seperti Pak bilang tadi, karena akarnya sama-sama akar 3 bahasa kita, maka kita tinggal operasikan, jumlahkan. 2 tambah 3 akar 3. Berarti jawabannya adalah 5 akar 3. Oh iya. Paham? Paham. Semakin di bawah semakin disederhanakan tuh, Pak. Iya, makin sederhana. Ini Oke. kan kita mau Paham. menyederhanakan untuk akar. Yang lain paham? Paham. Oke, ini lagi contoh kedua. Insya Allah, Pak. Insya Allah, mantap. Contoh kedua, akar 18, akar 8 tambah akar 18 kurang akar 32. Nah, akar 8, Siti Aisyah kenapa Pak tulis akan Puji Hermanto? Ada apa kalian berdua? Iya. Anunya Pak, apa namanya dia punya nggak bisa masuk jelek jaringan, jadinya dia minta tolong. Kenapa Aisyah paling tahu ini? Tidak Pak, cuma Ayo lu. Kenapa Puji tidak minta tolong sama Fadila? Dia minta tolong sama Siti Aisyah. Tidak, bercanda. Oke, akar 8
tambah akar 18 kurang akar 32 ya. Akar 8 itu 4 kali 2 kan? 2. Iya. Akar 18 yang kali 2. 9 kali 2. 32 itu 16 kali 2. Ya. Kita pisahkan lagi. Akar 4 kali akar 2. Tambah akar 9 kali akar 2. Kurang akar 16 kali akar 2. Yang bisa diakarkan kita cari hasil akarnya. Akar 4 itu 2 ya. 2 kali akar 2 tambah akar 9 itu 3. 3 kali akar 2 kurang akar 16 itu 4. 4 akar 2. Nah, berarti 2 akar 2 tambah 3 akar 2 kurang 4 akar 2. Karena di situ akarnya sama-sama. Pak, nggak terlalu kedengaran Pak suaranya Pak. Kok nggak ada suaranya malahan? Yang lain dengar suaranya Pak? Dengar Pak, jelas sekali. Berarti Fafirul Nggak ada punya suaranya HP. gitu. Sudah kedengaran Fafirul? Sudah Pak, sudah. Oke. Karena dia Gara-gara sama-sama. telepon Pak. Oke. Jadi karena sama-sama akar 2, maka kita tinggal operasikan yang di luarnya. 2 tambah 3 dikurang 4. 2 tambah 3 berapa? Dengan 2 tambah 5. 3 berapa? pakai headset tuh, Pak. 5. 5 kurang 4. 5, Pak. 1 enggak ditulis. Ah iya. 1 udah ditulis ya. Jadi Iya. tinggal akar. Iya. Paham? Paham. Paham. Paham? Yang lain? Paham Pak, paham. Sama pemusik ini. Tetangganya Pak biasa musik itu. Ya Pak, tetangga saya Hampir Pak, itu, sama Pak. keras Jawa sekali. ya. Oke, kita lanjut ya. Akar 8. Kayak tadi ya. Akar 8, akar 4 kali 2. 2 akar 2 ya. Akar 45. Itu kan berarti akar 9 dikali 5 ya. Iya. Berarti akar 9 itu 3. 3 akar 5. Akar 0,25. Nah, ini. Ya, bagaimana kalau akar 0,25? Maka kita rubah dulu bentuk akar 0,25 ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diselesaikan, ya. Akar 0,25 itu sama saja dengan 25/100. Kenapa bisa 25/100? Karena 2 angka di belakang koma, Pak. Karena di 2 angka di belakang koma. Mantap Irfan. Jadi 25/100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, berarti bisa kita akarkan satu-satu. Akar 25 per akar 100. Akar 25 itu 5, akar 100 itu 10. 5/10 itu adalah 0,5 atau setengah ya, 1/2. Iya, Paham? paham. Yang lain bagaimana? Paham. Yang lain, Pak mau dengar suaranya? Stephen, Paham, Pak. Cindy, Paham, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. oke, mantap. Pak, ya Allah. Paham, Pak. Ya, kalau tidak paham, tidak usah jawab malu-malu bilang paham. Pak jelaskan lagi. Tapi kalau kamu bilang paham, berarti gas. Lanjut. Akar 100 ya, akar 100. 108, sorry. Itu Pak mungkin salah ini. Boleh juga pakai itu, boleh. Akar 108 kan 36 kali 3 ya, atau 6 pangkat Iya. 2. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Akar 147. Berarti 7 pangkat 2 kali 3. Kan 147 itu 49 dikali 3 ya. Tapi Pak, untuk memudahkan Pak, tulis 7 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 7 akar 3. 3. Paham? Paham. Paham? Oke, sampai di situ Paham. ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Fadila langsung tidak ada. Soalnya selesai ini. Oke, Paham. tidak ada? Paham. Pak. Aduh. Oke, Nggak ada. tidak ada mau ditanyakan kan? Nah, untuk pertemuan kali ini,
Pak tidak kasih tugas, biar kamu Alah. santai-santai dulu. Yes. Alhamdulillah. Karena masih banyak juga yang belum kumpul tugas yang Ya, Pak. tugas pertama. Jadi Pak masih tunggu tugasnya ya. Kenapa Pak tuh? Pak, itu catatannya dikumpul atau cuma dicatat doang? Ya, catatan itu tidak perlu dikumpul. Yang penting kalian catat saja di ini. Susah Pak mau Iya, Pak. periksa. Kalau online begini. Ada lagi yang mau Ya ditanyakan? Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, mumpung karena banyak orang buat dokumentasinya Pak, boleh dibuka dulu kamera. Buka dulu kameranya Pak, mau screenshot. Jangan langsung dikasih mati. Ini. Oke, buka semua dulu. Oke, Kadek Krisna, Kadek Evan, mana ini? Oke, Free Fire sudah. Yang lain? Free Fire. Fadil, Cynthia. Cynthia mana ini mukanya? Pak belum lihat, anak baru soalnya. Ayo dibuka dulu semuanya. Jangan dulu dikasih mati, Pak mau screenshot untuk keperluan ini. Yang lain ini mana? Nur Ainun, Waya Santa. Jangan dulu kasih mati yang lain. Tulisnya mana anunya? Ya, yang buka dulu. Kadek Evan, Cindy. Mbak Manis. Oke, boleh. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini Pak tidak kasih tugas. Nanti minggu depan ada tugas mungkin. Tapi Pak mau ucapkan terima kasih yang sudah hadir 32 orang. Yang belum tulis absen di kolom chat silakan ditulis. Untuk hari ini Pak akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi yang belum kumpul tugas silahkan dikumpul ya. Oke, boleh keluar. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Keluar, ayo. Ayo, boleh keluar. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang buka dulu. Kadek Evan, Cindy. Boleh keluar Steven, Fadila, Papa Mama, Suci Ramadhani. Ini ya. Boleh keluar. Fatir, boleh keluar. Suci Ramadhani, Cynthia, boleh keluar. Ini cantik. Boleh keluar. Baiklah, saya kan jawabannya.
ditanya itu jawabannya baru Ada jawaban. ini salah kayaknya Begitu. Amrin Salim boleh keluar, sudah selesai. Boleh keluar, sudah selesai ini daringnya. Intan Purnamasari. Oke, Fadil, Neng Elianti, Suci Ramadhani, oke. Safrudin, Sulastri, Gilang, Stephen, Irfan, ini